Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, kami akan mempresentasikan hasil laporan project based learning kami, yang mana itu evaluasi program kursus bahasa Inggris di lembaga kursus Brainy Course. Nah, dosen pengampu kami yaitu Pak Dr. Jamaris MPD dan Bapak Muhammad Fahru Rozi MPD. Di sini anggotanya ada dua, di mana saya sendiri sebagai moderator, Vita Apriliandani dengan NIM 230051109, dan rekan saya, Widya Safri, dengan NIM 230051111. Baik, kita masuk pada latar belakang. Mengapa penilaian program penting bagi Brainy Course? Salah satunya ada kebutuhan bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris menjadi syarat penting dalam pendidikan, dunia kerja, bisnis, dan global informasi di era global. Nah, untuk profil Brainy Course itu sendiri, di mana lembaga ini kursus bahasa Inggris yang berfokus pada penguasaan teori, bahasa sekaligus keterampilan komunikasi praktis sehari-hari. Mengapa evaluasi penting? Karena penilaian program menjadi alat kontrol di mana kualitas sekaligus instrumen pengembangan program secara berkelanjutan. Nah, maka dari itu, dua sasaran penilaian ini, evaluasi difokuskan pada dua kelompok sasaran utama, di mana pendidik atau tutor sebagai pelaksana dan peserta didik sebagai penerima layanan. Lanjut pada rumusan masalah dan tujuan evaluasi, di mana di sini kami mengangkat rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana kelayakan instrumen penilaian kinerja pendidik atau tutor di Brainy Course. Yang kedua, bagaimana kelayakan instrumen penilaian partisipasi dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara instrumen, baik itu angket, wawancara, observasi dalam membentuk triangulasi data yang efektif. Dan keempat, apa kelebihan dan kekurangan instrumen penilaian yang disusun. Nah, tujuan evaluasi itu sendiri, di mana kami mengangkatnya dua, yaitu tujuan umum, menganalisis kelayakan dan efektivitas instrumen penilaian program pendidikan nonformal di Brainy Course sebagai dasar evaluasi dan pengembangan mutu program pembelajaran. Nah, tujuan khususnya itu yang pertama, mendeskripsikan teknik pengumpulan data evaluasi, menganalisis kelayakan instrumen tutor dan peserta didik, mengidentifikasi kelebihan maupun kekurangan instrumen, dan menganalisis efektivitas triangulasi data dan model CIPP. Masuk pada teknik pengumpulan data, di sini kami mengangkat tiga teknik yang digunakan secara terpadu agar datanya lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu angket, kuesioner, diberikan kepada peserta didik dan tutor. Skala penilaiannya selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, mampu menjangkau banyak responden secara cepat dan objektif. Nah, yang kedua itu wawancara, di mana wawancara semi terstruktur kepada peserta didik dan tutor, menggali motivasi, pengalaman, kesulitan, maupun harapan secara lebih mendalam. Nah, yang ketiga, kami melakukan observasi, pengamatan langsung, proses pembelajaran di kelas menggunakan lembar observasi berskor untuk memperoleh data faktual. Kita masuk pada profil lembaga dan program yang dievaluasi. Nah, untuk profil lembaga kursus di Brainy Course
tersendiri merupakan lembaga pendidikan nonformal yang bergerak di bidang kursus maupun pelatihan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Lembaga ini didirikan untuk membantu peserta didik meningkatkan kemampuan bahasa asing sebagai bakal pendidikan, pekerjaan, maupun komunikasi global. Nah, visi misi dari Brainy Course ini yang mana visinya itu menjadikan lembaga kursus bahasa asing yang berkualitas, inovatif, dan mampu menghasilkan peserta didik yang kompeten serta percaya diri dalam komunikasi. Nah, untuk misinya tersendiri yaitu pembelajaran bahasa asing yang efektif, metode kreatif dan inovatif, tingkatkan kompeten peserta serta layanan pendidikan profesional. Nah, untuk sasarannya itu ada peserta didiknya SD, SMP, SMA, mahasiswa maupun masyarakat umum. Untuk tujuan programnya meningkatkan kemampuan eh, reading, writing, dan percaya diri komunikasi. Untuk materinya, metode pembelajarannya juga mengambil ceramah interaktif, diskusi kelompok, role play, games edukatif, presentasi, maupun conversion practice. Masuk kepada model evaluasinya atau CIPP. Alasan kami menggunakan model CIPP yang pertama, komprehensif. Model CIPP mengevaluasi program secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga hasil akhir. Nah, yang kedua itu membantu pengambilan keputusan. Hasil evaluasi yang digunakan sebagai dasar perbaikan program. Nah, yang ketiga sesuai dengan pendidikan nonformal. Model ini juga mampu mengukur kebutuhan peserta didik, kualitas sumber daya, maupun proses pelaksanaan dan hasil program. Nah, untuk komponennya itu yang pertama konteks evaluation, menilai kebutuhan peserta didik dan tujuan program. Nah, yang kedua input evaluation, menilai sumber daya yang digunakan seperti tutor, sarana, kurikulum maupun materi. Yang ketiga proses evaluation, menilai pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat itu product evaluation, menilai hasil yang dicapai peserta didik setelah mengikuti program. Untuk metode evaluasi yang digunakan adalah metode evaluasi deskriptif kualitatif. Nah, kami menggunakan ini dengan alasannya menggunakan metode kualitatif ini ada beberapa, diantaranya dapat menggambarkan kondisi program secara mendalam, nah mampu mengungkap pengalaman dan persepsi peserta didik secara tutor. Yang ketiga itu cocok digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan nonformal, dan yang keempat itu memberikan informasi secara lebih rinci mengenai kelebihan maupun kekurangan dari program tersebut. Nah, untuk langkah-langkah evaluasinya itu ada beberapa juga, diantaranya menentukan faktor evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengumpulkan data melalui angket, wawancara dan observasi yang telah kami gunakan tadi. Dan yang keempat itu menganalisis data yang diperoleh. Dan yang terakhir menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi perbaikan dari program tersebut itu. Oke, sedikit penjelasan dari saya. Lanjutan penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya Widya. Kepada Widya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Peter. Di sini akan saya lanjutkan terkait dengan stakeholder daripada program yang ada di Brainy Course. Nah, stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap penyelenggaraan program yang ada di lembaga Brainy Course. Itu dimulai yang pertama dari
pengelola lembaga. Nah, di sini pengelola itu bertanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan program. Kemudian ada tutor, pendidik, itu berperan sebagai pelaksana pembelajaran yang secara langsung berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian ada peserta didik itu sendiri, yaitu merupakan sasaran program utama program dan penerima manfaat dari layanan pendidikan yang diberikan. Kemudian ada orang tua atau wali, yaitu stakeholder yang memberikan dukungan moral maupun finansial serta memantau perkembangan belajar peserta didik. Kemudian ada masyarakat, yaitu berperan sebagai pengguna lulusan serta memberikan dukungan terhadap keberlangsungan program. Kemudian ada yang keenam, ada mitra kerjasama, yaitu dapat berupa sekolah, lembaga pendidikan, komunitas bahasa Inggris atau instansi yang mendukung pelatihan dengan kompetensi peserta didik. Kemudian yang terakhir ada pemerintah berperan melalui dinas pendidikan instansi yang memberikan pembinaan, pengawasan, serta regulasi terhadap penyelenggaraan pendidikan non formal. Oke, lanjut. Nah, lanjut pada hasil evaluasi. Hasil daripada evaluasi dalam program ini itu juga mencakup 4 komponen utama dalam model CIPP, yaitu yang pertama evaluasi konteks atau konteks evaluation, yaitu yang pertama visi dan misi lembaga itu sudah jelas, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua ada tujuan program atau speaking, listening, reading, writing, dan kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan nyata peserta, terutama speaking dan grammar. Kemudian ada yang ketiga, belum ada pemetaan kebutuhan belajar yang mendalam dan terstruktur untuk setiap jenjang usia SD sehingga masyarakat umum. Kemudian ada pada komponen input evaluation. Nah, di sini bahwa tutor berkompetensi kompetensi kepribadian, profesional, pedagogi, dan sosial dinilai baik, namun pendekatan untuk anak dengan orang dewasa itu masih seragam. Dan juga yang kedua, kurikulum dan juga materi itu mencakup vocabulary, grammar, dan 4 keterampilan, belum disesuaikan dengan standar internasional atau kebutuhan khusus. Bukan belum, tapi sudah, namun belum sempurna begitu. Dan kemudian ada sarana prasarana, itu ada ruang kelas, whiteboard, modul, laptop, proyektor, tertulis, tersedia juga media digital interaktif, dan juga itu juga masih tergolong terbatas. Dan itu dalam proses peng-upgrade. Kemudian yang terakhir ada sistem pengelolaan, yaitu pendaftaran dan juga penjadwalan terstruktur, dan juga permasalahan perkembangan peserta itu sudah terdigitalisasi. Lanjut. Lanjut kita. Oke, nah lanjut pada proses evaluation. Nah, di sini pembelajaran berjalan sesuai dengan jadwal. Tutor itu datang tepat waktu, menyampaikan tujuan di awal sesi pembelajaran. Kemudian metode yang bervariasi dan berpusat pada peserta, praktik berbicara, dan diskusi kelompok, dan pastinya. Dan juga kemudian ada sebagian besar peserta aktif, meski peserta pemula itu masih kurang percaya diri dalam berinteraksi di kelas. Nah, di sini ada perbedaan peserta itu cukup jauh dan keterbatasan waktu menjadi kendala dalam beberapa sih. Nah, di sini juga masih belum sempurna. Kemudian ada evaluation, itu kemampuan bahasa Inggris beserta mengenai dan terutama speaking. Kemudian adalah perubahan sikap lebih disiplin, berani tampil, motivasi belajar itu meningkat. Kemudian ada yang ketiga,
tingkat kepuasan peserta dan orang tua tinggi terhadap program tutor dan layanan lembaga. Kemudian lanjut. Nah, di sini untuk analisis instrumen penelitian, yang pertama itu kelebihan instrumen. Nah, di sini diperoleh trigulasi yang pertama, trigulasi yang saling melengkapi, angket kuantitatif, wawancara mendalam, observasi itu juga berbentuk bukti nyata, bukti fakta, kemudian berbasis 4 kompetensi pedagogik yang diakui secara nasional, yaitu kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial. Kemudian ada relevan dengan konteks pendidikan non formal, seperti kepuasan layanan, keterampilan praktis, dan fleksibilitas. Kemudian yang terakhir ada format sederhana dan mudah diaplikasikan, tidak terbebani responden. Nah, di sini juga terdapat kekurangan pada instrumen, itu belum ada uji validitas dan reliabilitas secara statistik, skala pengukuran sederhana, 4 kategori, sehingga akurasi data kuantitatif itu masih terbatas. Indikator lembar observasi itu masih bersifat umum. Kemudian yang terakhir ada belum membuat instrumen khusus untuk mengukur hasil belajar melalui tes kemampuan terukur. Lanjut. Nah, di sini ada triangulasi data atau keterkaitan antar instrumen. Nah, yang pertama itu ada angket dengan indikator tutor menjelaskan materi jelas. Ini dinilai peserta didik sangat selalu, sering, kadang, dan tidak pernah. Kemudian ada yang kedua, contohnya wawancara. Contohnya adalah pertanyaan di dalam, yaitu bagaimana cara tutor membantu mengatasi kesulitan belajar. Kemudian ada observasi dengan disebutkannya dibuktikan dengan kebenaran melalui indikator penyampaian materi dan penggunaan metode di kelas. Lanjut. Oke, untuk kesimpulan, uh, ini dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan dari 4 komponen dari si IPP tadi, dari proses penilaian program. Ya, nah di sini yang pertama itu konteks. Nah, di sini pada komponen konteks ini memuat visi, misi, dan tujuan program itu sudah relevan dengan kebutuhan masyarakat, namun pemetaan kebutuhan perjenjang usia itu belum sempurna, atau belum, sudah baik namun belum sempurna. Kemudian ada input, kompetensi tutor itu baik, materi cukup, lengkap, sarana memadai, meski media digital masih terbatas. Kemudian ada proses. Nah, di sini membuat proses pembelajaran itu berjalan dengan teratur, terstruktur, aktif. Kemudian ada produk, kemampuan, dan kepercayaan diri peserta itu meningkat. Skillnya juga meningkat, kemampuan juga tinggi, namun belum ada. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Vita. Baik, mungkin itu saja hasil dari penjelasan kami di pada evaluasi program kursus bahasa Inggris di sebuah lembaga kursus Brainy Course. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.